Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Untuk pertemuan hari ini kita Bapak ya akan membahas kisi-kisi. Ya, saya salam dulu yang berada di rumah maupun yang berada di pondok ya. Tetap jaga kesehatan walaupun kondisi sudah membaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya kan masih musim COVID. Sekarang sudah ada yang di pondok, sudah ada yang di rumah juga. Yang sudah ada yang di pondok dan ada yang masih di rumah. Tetap disyukuri. Sekarang Bapak akan membahas kisi-kisi. Kisi-kisi PAS Matematika tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah untuk yang berada di rumah akan diberikan kisi-kisinya berupa file. Tetapi yang berada di pondok insya Allah akan diberikan langsung lembarannya, langsung fotokopiannya. Untuk disimak ya, yang pertama di sini itu yang kisi-kisi nomor 1, Bapak mengurutkan dari dari materi bilangan terlebih dahulu. Jadi Bapak nanti akan mengurutkan dari awal sampai akhir nanti. Insya Allah akan dibahas semua kalau cukup waktunya. Yang pertama menentukan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada 4 konsep, 4 sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah tertutup, ada yang komutatif, ada asosiatif, dan mempunyai unsur-unsur identitas, penjumlahan dan perkalian. Di sini sifat-sifat operasi di sini bilangan bulat ya. Berbeda dengan nanti pecahan. Di sini ada tertutup. Tertutup adalah tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian. Artinya ya bilangan itu tertutup A kali B sama dengan B kali A, nanti tertutup ya. Yang kedua komutatif terhadap sejumlah penjumlahan dan perkalian. Komutatif bisa dilihat di buku ya. Yang ketiga adalah asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk komutatif di sini dan asosiatif dan identitas di situ hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Berarti pembagian dan pengurangan tidak ada ada, tapi nanti hasilnya berbeda. Selanjutnya bisa dicatat ya ini untuk sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, di sini menentukan selisih suhu pengurangan menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Bapak mempunyai sebuah contoh di sini. Suhu di sebuah Tokyo pada pagi hari di situ 10 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota Sydney pada saat yang sama di situ negatif 2 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di kedua kota tersebut? Nah, di situ ingat ada negatif 2 dan ada 10. Berarti selisihnya bagaimana? Nah, berarti nanti 10 dikurangi dalam kurung lagi 2. Jadi selisihnya 12 derajat Celcius ya selisihnya. Jadi rentangnya 10 ke negatif 2 itu ada 12 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 di situ menentukan bilangan yang terletak di antara dua pecahan A per B dan C per D. Bapak juga masih di sini mempunyai contoh soal ada 3 per 4 titik 2 per 3. Jadi bilangan antara 3 per 4 dan 2 per 3 itu bilangan mana? Contoh ya, 3 per 4 itu kalau dikalkulasi menjadi itu seperti 0,75. Sedangkan untuk 2 per 3 disitu sama dengan 0,67. Jadi antara 0,75 dan 0,66. Nah, disitu bilangannya yang mana? Ada yang tahu? Bisa 7 per 10,
bisa ya. 7/10 itu kan 0,7. Jadi di atas 0,6 tapi tidak melebihi 0,75 seperti itu. Berarti kalau 0,70 kan bisa ya tengah-tengah antara 2/3 dan 3/4. 7/10 bisa dan seterusnya. Selanjutnya ya, untuk nomor 4, menentukan nilai variabel yang memenuhi pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Contohnya, di situ saya mempunyai contoh 8 plus N sama dengan 13 N. Nah, 8 itu kan positif. Nah, 8 di sini ya. 8 di sini kan positif. Jika melewati tanda sama dengan, tandanya berubah. Yang mula positif jadi negatif. Jadi 13 dikurangi 8. Seperti itu. 13 kurangi 8 berapa? 5 ya. Seperti ini lagi. N plus 7 sama dengan 13. 7 kan di sini positif. Kalau ngelewatin sama dengan tandanya berubah jadi negatif. N sama dengan 6. Sama halnya nih nomor 4. N min 3 sama dengan 8. N-nya negatif. Kalau ngelewatin sama dengan tandanya berubah. Tandanya berubah di sini. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, yang perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian. Ini yang semula negatif 3 menjadi plus 3. Jadi N-nya sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Di sini mengurutkan bilangan pecahan biasa dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil ya, berarti urutannya itu paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, di sini Bapak mempunyai 5 bilangan pecahan ya. Ada setengah atau 1/2, ada 4/6, ada 1/3, ada 1/4, dan yang terakhir 3/4. Coba di sini sebelum melihat jawaban, 1/2 itu sama dengan berapa? 0,5. Nah, 2/3 maaf, 4/6 di sini kan bisa disederhanakan menjadi berapa? 2/3 ya. 2/3 itu nilainya 0,66. Kalau 1/3 itu kan nilainya 0,33. Kalau 1/4 itu 0,25. Kalau 3/4, nah di sini nilainya 0,75. Berarti paling terkecil itu yang mana? Silahkan dilihat. Berarti ada 1/4 seperti itu. Dan dilanjutkan 1/3. 1/3 ini 0,33. Selanjutnya ini 1/2 itu nilainya sama dengan 0,5. Kalau 4/6 sama dengan 2/3 atau 0,666 gitu ya. Kalau 3/4 itu ya 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Ini adalah urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jangan kebalik ya, jangan yang terbesar ke yang kecil. Kalau urutannya dari yang terkecil berarti kecil dulu, kecil ke yang besar. Selanjutnya kisi-kisi nomor 6. Di situ menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran di situ ada seperti ini contohnya. 7 3/4 ditambah 2/5 sama dengan, bisa kalian dipisahkan dulu. 7 plus 2 sendirikan. Habis itu 3/4 ditambah 2/5. Jika nanti tidak menggabungkan di sini. 7 plus 2 kan 9 ditambah 3/4 tambah 2/5 kalikan silang ya di sini. Bawahnya disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya jadi 4 kali 5. 4 kali 5 ya 20. Habis itu disilangkan 3 kali 5 kali 3 15. 4 kali 2 8. Karena penyebutnya sudah sama ya, pembilangnya dijumlahkan saja. 15 tambah 8 berapa? 23/20. Karena 23/20 di situ nilainya 1, 3/20. Jadi hasilnya adalah 9 plus 1 10. 3 sejawabnya 10, 3/20 seperti itu. Selanjutnya ya, nomor 7,
menentukan pernyataan yang benar terkait dengan himpunan. Nah, contoh yang benar seperti ini. Berapakah himpunan anggota A? Nah, yang benar yang mana? Yang diarsir yang agak hitam ini ya. Berarti anggota A di situ ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 7 anggota A tidak? Tidak ya. Nah, di sini 6 anggota A tidak? Tidak. Yang anggota A yang di dalam arsir agak hitam ini. Kalau anggota B yang mana? Yang 3, 5, 7, 9, dan 10. Satu anggota B tidak? Tidak ya. 6 anggota B tidak? Tidak. Seperti itu. Selanjutnya nomor 21. Menentukan sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifatnya contohnya yang A di situ sifatnya apa? Ada yang tertutup, ada yang di sini sifat operasi ya. Nah, yang asosiatif dicontoh di buku udah ada. Selanjutnya yang nomor 22 menentukan hasil operasi hitung persen bilangan bulat. Nah, contoh hasil operasi hitung. Jadi di situ ada mempunyai bilangan pecahan 3/4 dikurangi bilangan operasi hitung persen dikurangi 25%. Bisa kalian jabarkan dulu 3/4 di sini kan nilainya kan sama dengan 75/100 ya. Dikalikan aja 25 biar penyebutnya 100 kan 24 kali 25 kan 100. Berarti atasnya juga dikali 25 di sini. 75/100. Lah, nilainya 25% itu apa? 25% itu 25/100. Di sini kan nolnya 2 ya. Persen. Berarti nolnya 2/100. Kalau per 1000 di sini belakangnya ada 01 lagi. 0,0/00. Nah, itu sama dengan 25% per ribuan. Nolnya 3. Karena di sini nolnya 2 berarti 0,25/100 atau 75% dikurangi 25/100 bisa dituliskan 50/100 atau 50%. Kalau jadi pecahan operasi hitung pecahan boleh 3/4 dikurangi 25/100. 25/100 itu kan 25/100. Biar penyebutnya sama-sama 4, 100-nya dibagi berapa? Dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Karena penyebutnya sama, dikurangkan seperti biasa. 3 dikurangi 1, 2 dibagi 4. 2/4 atau 1/2 bisa disederhanakan seperti itu. Soal selanjutnya di situ menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kalau bilangan bulat di situ tandanya yang dikerjakan itu yang perkalian karena di sini sudah ada dalam kurungnya ya dikerjakan dalam kurung dulu. Kalau tidak ada dalam kurung kerjakanlah perkalian atau pembagian dulu. Penjumlahan dan pengurangan itu paling akhir. Yang pertama itu dalam kurung, yang kedua perkalian atau pembagian. Kalau sudah, nah, contoh ini, di situ ada 650 dikurangi dalam kurung 2 kali 3 ditambah 8. Ini kan ada dalam kurung ya, 2 kali 3 di situ 6. 650 dikurangi 6 ditambah 8. Ada nggak di sini perkalian atau pembagian? Tidak ada ya. Berarti mau dikerjakan yang 650 dikurangi 6 dulu? Boleh. Kalau enggak, 6 ditambah 8 dulu? Boleh. Seperti itu. Kalau di sini pengurangan yang depan dulu 650 dikurangi 6 jawabannya adalah 644 ditambah 8 jawabannya 652.
Ini contoh yang nomor 31. Di situ menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan operasi campuran bilangan bulat. Di sini contoh soalnya ya, tidak besok soal ujiannya, tidak. Di sini Bapak mengambil contoh soal saja. Soal di sini contoh, siswa SD Cempaka melakukan bakti sosial. Setiap siswa mengumpulkan 8 buku tulis. Jumlah siswa SD Cempaka di situ ada 420 anak. Sebanyak 360 buku disumbangkan kepada siswa kurang mampu. Selebihnya disumbangkan kepada 6 SD lainnya korban banjir. Masing-masing sama banyak. Setiap SD menerima titik-titik buku. Kita jabarkan dulu yang diketahui. Nah, ini kalimat matematikanya ya. Di situ ada jumlah siswa Cempakanya di situ ada 420. 420 dikali 8. 8 di situ adalah yang mengumpulkan 8 buku tulis. Jadi total siswa di sini, total siswa 8 mengumpulkan satu anak berarti membawa 8 buku untuk disumbangkan yang kena banjir. 8 buku, satu anak membawa 8 buku, total anak ada 420. Berarti jumlah total bukunya kan 420 dikali 8 ya. Sama seperti ini. Dikurangi 360. 360 di sini kan akan disumbangkan kepada siswa yang kurang mampu. Dikurangi dulu 360 di sini untuk orang yang kurang mampu dan selebihnya di situ dibagi oleh 6. Jadi bentuk matematikanya seperti ini. 420 dikali 8 dikurangi 360 dan akhirnya dibagi 6. Hitungannya kan 420 dikali 8 jawabannya adalah 3360. Dikurangi 360 sama dibagi habis itu dibagi 6. Nah, di sini ada dalam kurung sama pembagian. Duluan mana? Duluan dalam kurung ya, walaupun ini noktahnya di sini pengurangan. Kan kalau tidak ada dalam kurung dibagi dulu ini. Tapi karena ada dalam kurung lebih kuat. Jadi dikerjakan yang dalam kurung dulu. 3360 dikurangi 360. Jawabannya adalah 3000. 3000 baru dibagi 6. 500. Jadi setiap SD di situ ya, SD yang kena banjir tadi akan menerima 500 buku. Seperti itu. Tinggal penjabarannya, pengaplikasiannya ke bentuk matematika bagaimana. Selanjutnya, menentukan himpunan kosong. Nah, di situ Bapak mempunyai sebuah gambar ya, gambar model himpunan. Ada A, ada B dan anggota S. Di situ sumpama Bapak pertanyaan manakah anggota himpunan C? Nah, padahal di sini C tidak ada. C ada enggak? Tidak ada ya. Berarti C-nya anggota himpunan kosong atau tidak ada anggota himpunan C. Seperti itu. C-nya enggak ada kok, berarti himpunannya enggak ada pesertanya. Seperti itu. Berarti himpunan kosong. Atau bisa dituliskan kayak angka 0 dicoret gitu. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh ya, di sini anggotanya ada apa saja? Ada 2, ada 4, ada 6. Jadi anggotaannya ada 2, 4, 6. Anggota B ada 1, 3, 5. Dan anggota S di sini kan memenuhi A dan B ya. Berarti anggota S itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti semua di sini anggota S. Seperti itu. Nah, nomor 10, menentukan notasi pembentukan himpunannya. Nah, notasi pembentukan himpunan di situ dalam matematika dinyatakan seperti ini. Sumpama tadi ya, anggota yang di sini
anggota A 246, berarti nanti A sama dengan di sini A sama dengan dalam kurung 2 4 6 tutup kurung. Kurungnya enggak seperti dalam tutup kurung biasa ya, harus membuat kayak gini keluar gitu ya. Dicoba. Kalau notasi pembentukan himpunan seperti ini. Selanjutnya ya, selanjutnya akan Bapak bahas ke video selanjutnya. Untuk sekian pembahasan kisi-kisi tahun ajaran 2021-2020. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.